Selamat datang di Persona Channel Test, dan ini adalah materi lanjutan dari Learning Agility BUMN. Dan bagi rekan-rekan yang belum mempelajari materi dari Learning Agility BUMN, rekan-rekan bisa klik link di pojok kanan atas ini, atau rekan-rekan bisa cek linknya di deskripsi. Dan untuk online test tahap 2 ini, untuk Learning Agility, itu untuk yang pertama SMA sederajat, kemudian yang kedua D3 dan S1 serta S2. Jadi untuk Learning Agility ini untuk itu dapat semua ya untuk tesnya. Dan di video ini kita akan lebih fokus ke soal latihan dan juga poin jawaban serta materi pokok penting ya terkait Learning Agility ini. Oke, dan sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Oke, mari kita mulai untuk ke apa itu tentang Learning Agility rangkumannya ya. Tapi kita akan bahas dulu mengenai aspek kelulusan passing grade dari Learning Agility ini. Untuk jenjang SMA sederajat, Learning Agility ini bobotnya 30% dari tes yang lain ya di tahap 2 ini. Kemudian batas nilai lulus minimal itu 197. Untuk jenjang D3, S1 dan S2, Learning Agility itu bobotnya 20% dan batas nilai lulusnya minimal 197. Jadi sama ya untuk kelulusan minimal. Dan untuk soalnya juga sama untuk SMA sederajat dan juga jenjang D3 sampai dengan S2. Yang membedakan adalah bobotnya. Jadi untuk SMA itu bobotnya lebih besar ya dibanding dengan jenjang D3. Dan rekan-rekan untuk minimal lulus tuh 197. Kemudian ketika rekan-rekan dapat poinnya 196, rekan-rekan itu otomatis tidak akan lulus passing grade dan dinyatakan tidak akan lulus. Sangat sayang sekali ya. Terutama kalau misalkan TKD-nya rankingnya besar ya, 5 besar. Kemudian tapi untuk Learning Agility-nya itu jelek. Pada akhirnya rekan-rekan tidak akan lulus. Sangat disayangkan sekali ya. Maka dari itu rekan-rekan pelajari betul-betul mengenai Learning Agility ini. Nah, kemudian Learning Agility ya, konsep tes Learning Agility. Jadi Learning Agility ini adalah alat tool psikotes ya. Jadi konsep Learning Agility di sini ya materinya telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir sebagai pendekatan untuk membantu divisi human resource profesional dan eksekutif dalam merekrut calon pekerja. Jadi ini sangat relevan sekali dengan rekrutmen FHCI BUMN. Jadi salah satunya FHCI BUMN menggunakan alat tes Learning Agility ini dalam proses seleksi. Jadi Learning Agility juga didefinisikan sebagai keterlibatan dalam perilaku belajar untuk meningkatkan kapasitas mengadaptasi ulang aktivitas dengan cepat untuk memenuhi tuntutan yang berubah di lingkungan tugas. Ini pendapat dari Burke tahun 2018 dan juga Garfat and Caldwell tahun 2016. Jadi untuk Learning Agility ini adalah alat tes rekrutmen ya. Kemudian Learning Agility merupakan konsep yang menghubungkan antara perilaku manusia, proses kognitif, dan pembelajaran sosial untuk belajar dari pengalaman sehingga individu dapat meningkatkan potensi diri, kemampuan, fleksibel, dan dapat mempelajari hal baru. Kemudian Learning Agility juga dikembangkan berdasarkan keempat dimensi yaitu People Agility, Research Agility, Mental Agility, dan Change Agility. Semua dimensi ini perlu dikuasai oleh individu menilai tingkat kompetensi dalam menerima dan memprogram informasi baru, menanggapi perubahan, dan berhasil di lingkungan kerja yang berubah-ubah. Jadi ada 4 variabel atau dimensi aspek yang dinilai dalam tes, yakni People Agility, Research Agility, dan Mental Agility serta Change Agility. Jadi ada 4 aspek yang dinilai. Dan ini dibuatkan istilahnya kuesioner atau pertanyaan atau pernyataan yang rekan-rekan harus jawab. Dalam tes Learning Agility itu memakai skala Likert ya.
Jadi metode penskalaan yang digunakan dalam adaptasi alat ukur learning agility adalah skala Likert dengan 5 pilihan respon. Kalau misalkan yang tadi saya lihat dari hasil preliminary ya, atau tes awal atau pretest itu ada 6. Yang pertama tidak pernah, jarang, kadang-kadang, agak sering, sering, dan selalu. Tapi yang saya dapatkan pada saat pelatihan dulu itu ada 5 respon. Jadi ini lebih rumit lagi untuk pengskorannya. Seperti itu. Jadi untuk metode pengskalaan learning agility itu ada 6 ya. Nah, ini juga relevan dari soal yang saya dapatkan. Nah, ini adalah soal dari learning agility. Terus relevan juga dengan soal yang saya dapatkan pada waktu saya mendapatkan pelatihan mengenai learning agility ini. Nah, di sini pertanyaannya, saya selalu merasa percaya diri dalam menyelesaikan tugas. Nah, untuk skalanya tidak pernah, jarang, kadang-kadang, agak sering, sering, dan selalu. Ini untuk skalanya. Nah, dalam pemberian poin itu berbeda. Nah, ini adalah salah satu yang saya dapatkan ya. Ini adalah soal yang kelima dari pertanyaan yang saya dapat. Untuk dokumennya saya masih simpan. Jadi di sini pengalaman-pengalaman baru bukanlah kesempatan belajar bagi saya. Nah, ini tiap untuk pempoinan itu beda-beda. Misalkan pengalaman baru bukanlah kesempatan belajar bagi saya. Itu tidak pernah, jarang, kadang-kadang, agak sering, sering, dan selalu. Ini pertanyaannya negatif. Jadi bagusnya itu antara 3 ini. Dan 3 ini itu poinnya berbeda-beda. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Itu berbeda-beda untuk pemberian poin tiap pertanyaan. Misal rekan-rekan tidak pernah, jawabannya tidak pernah. Ini harusnya poinnya misalkan 4 karena 3 ya. Tapi poin yang paling besar itu di jarang. Nah, seperti itu untuk poinannya. Ini salah satunya untuk pempoinan. Ini butir yang kelima ya. Itu berbeda skalanya ya. Seperti ini. Jadi tiap pertanyaan di soal learning agility itu pemberian poinnya itu beda-beda. Jadi rekan-rekan pahami saja soalnya dan sesuaikan dengan pertanyaan ini. Misalkan pengalaman-pengalaman bukanlah kesempatan belajar bagi saya, itu jarang misalkan. Seperti itu, karena poinnya itu yang paling besar di sini yang saya dapatkan. Gitu. Oke, ini untuk scoringnya ya, salah satu scoringnya. Jadi setiap poinnya itu berbeda-beda. Gitu. Jadi belum tentu rekan-rekan misal menjawab tidak pernah itu poinnya paling besar, itu tidak selalu ya. Kadang di jarang itu paling besar si poinnya, kadang di kadang-kadang itu besar poinnya, kadang ada di sering misalkan poin paling besar. Jadi ini tuh bisa berubah-ubah. Tapi tips saya berikan jawaban yang menurut rekan-rekan paling bagus dan juga fokus pada pertanyaan. Ini bisa negatif dan positif. Jadi kayak ini adalah pertanyaan yang menjebak dan jawabannya itu harus ke negatif seperti ini. Itu ya. Oke, ini pemberian poinnya. Oke, lanjut kita ke soal tahap 2-nya. Rekan-rekan bisa ceknya di part yang kedua ya. Linknya di deskripsi ya. Rekan-rekan bisa pelajari di sana untuk soal-soalnya. Oke, sekian dari saya. Kita lanjut ke part yang kedua atau part selanjutnya. Ini soalnya sudah berpart-part.